Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pimpinan, staf dan takmir Masjid Baitur Rahman ya, luar biasa ya. Baitur Rahman di komplek Ciwimaret Hotel Surabaya dan seluruh jamaah serta para peserta dan para pegawai Ciwimaret Hotel Surabaya dan termasuk juga para pemirsa ini yang ada di live TikTok kami ya. Mungkin antum yang punya TikTok silakan ya, bisa bisa share ya untuk mengembangkan dakwah antum. Nanti juga mohon izin Ustaz Frans ya untuk saya share, untuk saya upload di YouTube Pas TV ya, Pesantren An-Najah Surabaya TV. Karena jarang-jarang dan beberapa tahun ini, baru kali ini dari Solo ini pembukaan untuk kajian kami di sebuah hotel ternama di Surabaya. Tepuk tangan, luar biasa. Hanya mudah-mudahan di Marriott Hotel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pimpinan kita, termasuk juga kita semuanya diberikan sehat, ya, sekeluarga, panjang usia, walaupun tentu usia ini ada batasnya, sehingga kotak infak antum berupa apa itu? Ya, satu-satunya kotak infak mungkin di Jawa Timur kali ya. Saya di Tangerang pernah jumpa sekali. Kotak infak sebuah masjid itu berupa kuburan. Ya, jadi ingat mati. Nah, ingat mati golek sangune mati. Iso-iso ya. Luar biasa ini ya, pengingat yang luar biasa karena kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan dunia. Dengan cara banyak ibadah kita, banyak amal kita, seperti yang antum lakukan di sore hari ini dan sore kali ini jamaah sekalian, mungkin kalau bisa dilihat ini perkenalan saya, ya, nama saya, termasuk juga amanah saya. Nanti lebih lengkapnya ada di YouTube yang bisa antum lihat karena ini kecil-kecil ya. Ini kenapa pada menjauh ini ya? Ustadznya sudah jinak loh mas. Ya, saya senang sekali ini, Masya Allah, bersyukur kehadiran Allah ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, solih-solihah di tengah kesibukan antum, bisa menyempatkan untuk menambah wawasan sambung seduluran. Jadi para pemirsa di TikTok, di YouTube juga bisa nanti ikut mendoakan agar kajian taklim ini bisa istiqomah ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, betul-betul masjid yang sangat representatif di sebuah hotel ternama ya, yang tentu kita doakan bersama mudah-mudahan diberkahi Allah bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini teman-teman semua, kita karena masih suasana tahun baru Islam tahun 1447 Hijriah ya. Kali ini insyaallah tanggal 22 Muharram ya, akhir bulan Muharram, masih tahun baru 1447 Hijriah yang dengan tahun baru Hijriah ini mari kita tingkatkan, mari kita wujudkan Islam kafah ya, Islam kafah. Islam kafah itu apa? Islam yang nilai-nilai ajarannya sangat menyeluruh, sangat komprehensif, yang bisa diamalkan, diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Itu teman-teman, sehingga dengan Islam kafah ini tidak hanya soleh ritual, tapi juga soleh sosial. Tidak hanya ibadah-ibadah langsung mahdoh yang kita lakukan seperti sholat, zakat, haji dan sebagainya, tapi juga termasuk ibadah silaturahmi, sambung seduluran, ya, menjaga kebersamaan, meningkatkan etos kerja, itu juga termasuk ibadah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini
ya, saya akan menyampaikan sebuah ayat 36 di surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dalam satu tahun itu sesuai dengan catatan Allah di Lauh Mahfuz itu terdiri 12 bulan dimulai sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebut bulan haram. Mungkin antum ada yang tahu, Mbak, Mas? 4 bulan haram itu apa saja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bulan-bulan Islam, ada yang hafal nggak? Surah, terus Safar, terus Mulut, atau mulutnya siapa? Itu sasi Jawa, oke, sasi Jawa. Tapi kalau dihubungkan juga nggak jauh-jauh dari Islam. Karena kenapa Muharram kok bisa jadi Suro? Karena Suro itu dari bahasa Arab Asyura, 10 Muharram, sangat istimewa. Nah orang Jawa gak iso muni Asyura jadi Suro. Jawa itu latih kan rada kaku piye, gak kok jenengan sakniki. Biyen niku muni ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu. Bismillah dadi semelah. Rakaataini dadi roke ngateni ngono kan. Itu Jawa piye. Ya kan? Nah, makanya ketika pada para orang Jawa dulu kan agamanya kan Hindu kalau nggak salah ya. Hindu apa Buddha. Nah, di dalam mengucapkan Arab kan masih asing. Nah, maka media dakwahnya, teknik dakwahnya para wali tidak langsung merubah. Itu yang kita contoh. Jadi dakwah itu ramah tidak marah, tidak merubah tapi memperbaiki yang sekiranya tidak menyakiti. Sehingga orang Jawa tidak terasa. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Sehingga metode dakwah mereka disesuaikan dengan kearifan lokal. Tidak langsung terus digebyah-uyah kabeh kafir, kabeh bid'ah, tidak. Tapi bagaimana agar orang Jawa itu bisa pelan-pelan ya dengan Islamnya tanpa menghilangkan budayanya. Itu ya sama dengan ini, membangun masjid ya walaupun di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua. Ya, jadi inilah yang disebutkan dengan orang yang ibadah di tengah-tengah pekerjaan yang melimpah. Insya Allah rezekinya tambah barokah. Sing muni amin rezekinya barokah. Jika muni amin ya barokah. Oke, amin ya rabbal alamin. Ini jemaah sekalian. Jadi maka Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, apa? Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah orang Jawa kayak sok muni Safar dadi Sapar. Mari Sapar apa? Mulut. Kenapa kok mulut? Rabiul Awal ada Maulid Nabi. Rabiul Akhir selesai bado mulut, bado memperingati Maulid Nabi. Mari Matil Awal, Jumatil Awal jadi Matil Awal, Matil Akhir dari Jumatil Akhir. Orang Jawa kan gitu. Muhammad Hasan jadi Matasan. Itu. Mat Ghafar jadi Megever. Itu orang Jawa. Jadi maka kita maklumi. Nah, terus Sa'ban itu jadi ruah, ya kan? Ruah itu kan apa? Arwah. Ya, kita dianjurkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Itu maka jadi ruah. Kirim doa kepada leluhur, bang. Ya, seperti itu. Maka dalam tahun baru Islam ini, teman-teman semua, 12 bulan ini sebagai seorang muslim, insya Allah kita hafal semuanya. Okay? Yang jelas dalam peringatan tahun Islam ini, mari kita merenungkan makna bersyukur. Ya, dari sebuah hadis, ya Abdullah bin Busr ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kita bersyukur karena diberikan umur panjang. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang dikaruniai umur panjang digunakan untuk beramal kebaikan. Nah, dan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal farq. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang lalai, ya terlena dengan dua kesempatan, dua kenikmatan. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat
sempat. Kita ini kadang-kadang kalau sehat itu kan nggak terasa, ya kan? Terasanya itu kalau sudah apa? Terkena sakit. Ketika gigi kita sehat, ya kan? Apapun kan dimakan. Balung-balung nom suneng ngiram gitu. Begitu sakit gigi baru terasa. Ya kan? Walaupun ada penyanyi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu kan. Ya tentu sakit gigi, ya seperti itu ya. Baik, kemudian juga muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi pergantian tahun itu hendaknya kita jadikan tempat untuk introspeksi diri. Ya, sekaligus beresolusi tahun ini harus lebih baik daripada kemarin. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabbihun. Orang yang hari ini tahun ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi tidak ada saya kira dimanapun kita bekerja, ketika kemudian hasilnya stagnan tidak ada. Harus lebih baik terus. Dan itu dicontohkan di sini. Ya, kemarin masjidnya kecil biasa lama gitu kan. Sekarang sudah bagus seperti ini. Tinggal jamaahnya berapa juta orang ini. Ya. Oleh karena itu, walaupun hanya berapa orang antum yang ngaji di sini, nanti yang menikmati banyak sekali. Ya, yang mampir-mampir di YouTube kami ini, ya di TikTok kami ini luar biasa ya. Ya. Jadi maka dari itu silakan nanti gabung-gabung di TikTok saya. Saya setiap kajian mesti live. Ya, kecuali kentaan paketan. Ya, itu jelas sekalian. Oke, introspeksi diri kita agar lebih baik daripada kemarin. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabbihun. Orang yang hari ini tahun ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, pergantian tahun Hijriah ini sebaiknya kesempatan kita memperbaiki diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita umat Islam tidak bisa merubah diri kita kecuali diri kita yang merubah dirinya sendiri. Tidak ada suatu kaum yang ingin lebih baik lagi kalau dia tidak merubahnya sendiri. Dan ayat ini, teman-teman ya, ini tidak ditujukan kepada kaum muslimin, tapi semua kaum, ya, semua kaum, di mana mereka ingin merubah dirinya, maka Allah akan menghendakinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali sehingga orang itu bisa merubahnya sendiri. Makanya kan sering ya kita mendengar keluhan-keluhan orang Islam itu. Lah iya, wong sing gak ngibadah kok sugih gitu ya. Rezekinya berlimpah, tapi kita yang ibadah tekun kok gitu-gitu aja misalnya ya. Itu bisa jadi karena usaha kita kurang maksimal. Atau bisa jadi takaran rezeki memang beda. Ya. Antum yang di sini ini kayak wajah-wajah orang-orang kaya semua ini ya. Amin ya, kaya hati gitu ya. Yang penting jangan kaya hutang ya, Mbak ya. Ya. Ini luar biasa. Itu oleh karena itu ya, di dalam konteks hal ini yang penting kita berusaha bagaimana lebih baik lagi dengan cara merubah diri kita, mindset kita bahwa umat Islam harus maju, ya, umat Islam harus berkembang. Maka dikatakan tahun Hijriah yang dinobatkan di SK-kan Khalifah Umar bin Khattab, ya, dengan SK kepresidenan waktu itu, ya, tahun baru Islam ini dinamakan tahun baru Hijriah. Kenapa? Agar kita punya support motivasi untuk hijrah. Ya, hijrah itu merubah diri kita. Jangan mau gini-gini aja. Oke? Itu. Ini luar biasa dan antum sudah buktikan ini. Nah, ini yang harus kita jadikan bahan renungan agar kita bisa memperbaiki diri kita, baik dalam mindset kita. Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya kan? Jadi